Halo semuanya, selamat datang kembali dalam podcast Decoding Sustainability, podcast di mana kita menerjang dan menguraikan dunia keberlanjutan bersama saya Benedictus Billy Brilian Ditya. Dan podcast ini merupakan persembahan dari ISA Consulting dan ISA Academy. Dan dengan saya hari ini ada founder dan presiden direktur dari ISA, Ibu Dr. Maria Rosalini Nita Radiati. Tepuk tangan. Yeay. Selamat datang Bu Maria, selamat datang. Makasih Billy. Ya. Nah, jadi hari ini Bu Maria juga untuk episode kita yang kedua kali ini, Bu Maria ini mau meluruskan ya. Gimana ya? Ada sedikit salah kaprah bukan? Ya, sharing aja lah. Tapi aja, ya. Mungkin ada ada sedikit misconception ya di luar sana betul. terkait CSR gitu. Nah, makanya judul dari episode yang kedua ini adalah Why CSR is the way you make profit. Nah, jadi dari sini Bu Maria akan menjelaskan, kita mungkin mulai dari nol juga kali ya Bu ya. Yes. Mungkin kita mulai dari nol juga dulu. Apa itu CSR? Karena kalau saya dari pandangan saya juga awam ya. Maksudnya sekarang saya sudah bekerja dalam dunia keberlanjutan dan juga udah mulai belajar juga, lagi ngambil S2. Tapi kalau di mana Bill ngambil S2-nya? Oh ya, di Universitas Sanata Dharma. Itu juga merupakan kurikulumnya MMISG, Universitas Sanata Dharma. Itu kurikulumnya juga yang buat adalah Bu Maria. Yes. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu itu ada satu-satunya ya saat ini ya universitas di Indonesia yang mempunyai program Magister Management dengan spesialisasi Environmental, Social Governance dan Sustainability. Yes, betul ya, sekali. itu ada di Yogyakarta. Yes. Tapi bisa kuliah online ya, Bill ya? Iya, betul. Gitu. Kuliahnya full online, kecuali awal dan akhir semester itu kita temu tatap muka. Tapi sisanya full dalam berapa bulan itu full online. Jadi dari sana nanti karena kurikulumnya juga yang buat adalah Bu Maria, jadi nanti kalau Bapak Ibu teman-teman juga ikut misalnya di angkatan keberapa, sekarang kita lagi angkatan kedua, ini aku berarti lagi angkatan kedua, Bapak Ibu teman-teman semuanya nanti juga bisa ketemu dengan Bu Maria. Yes, gitu. Saya juga ngajar di situ. Betul. Ya. Dan juga, nanti kita undang aja ketua programnya. Oh iya, betul sekali. Dr. Antonio Subarwan. Yes, Oke deh. Ya, nah jadi, karena sekarang saya udah mulai belajar juga di situ Bu. Jadi mungkin saya udah ada pemahaman dikit lah ya. Tapi emang masih beda jauh sama Ibu. Nah, ini saya mungkin cerita dari awal ya. Mungkin dari zaman, bukan dari zaman saya kuliah S1 aja, tapi juga kalau saya ngobrol sama teman-teman saya yang ranahnya di luar keberlanjutan gitu, yang karirnya di luar dunia keberlanjutan. Nah, kalau misalnya CSR itu tuh yang mereka pahami. Secara umumnya ya, kasarnya gitu. Oh ya udah, perusahaan memberikan sesuatu kepada masyarakat. Give back ya. Ya, giving back kepada masyarakat. Society ya. Ya, jadi misalnya kegiatan-kegiatan yang turun ke lapangan gitu, terus habis itu bersih-bersih gitu, misalnya bareng sama masyarakat gitu. Oh iya itu CSR. Tapi habis itu juga bantu misalnya kasih sembako. Oh iya itu CSR gitu. Tapi pengertian aslinya itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Dan sebenarnya CSR ini tuh sedalam apa dia? Gitu. Ya, makasih Billy. Ya baik, jadi kita sekarang mau sharing-sharing aja ya Bill ya, tentang CSR itu apa. Nah memang betul yang Billy tadi sampaikan bahwa ada misconception ya, misunderstanding about CSR di mana-mana ya, termasuk di Indonesia hingga saat ini. Maka CSR itu biasanya misconceptionnya, CSR itu artinya cuma soal rupiah, donasi-donasi ya. Kedua, CSR itu di misconceptionnya adalah cuma sosial ranahnya, gitu. Jadi nggak ada cuannya, ya nggak ada kaitannya sama bisnis. Pokoknya cuma sosial ranahnya, gitu ya. CSR juga tuh. Nah karena misconception 2 itu, Bill, itu bahaya. Konsekuensinya juga CSR, tapi CSR-nya artinya candu, sandera, racun, gitu. Nah jadi sebetulnya CSR itu secara mudahnya itu adalah tangan kanan memberikan atau melakukan activity, tangan kiri mencatat, dan mulut komunikasikan atau mempamerkan atau mengungkapkan gitu ya. Jadi itu CSR itu ada 3 aspek itu. Nah,
Tapi sekarang kalau kita mulai masuk ke dalam yang benar ya. Jadi CSR yang benar itu seperti apa? Nah, CSR yang benar itu kita harus mengacu kepada panduan dunia, namanya guidance ya, global guidance yang disebut dengan namanya ISO 26000 ya, jadi bukan ISO babat Bill, bukan ya, tapi ISO International Standardization Organization ya. Buat pendengar yang bingung, ISO itu usus ya. Usus ya. Iya, usus jeroan. Sapi ya, jeroan. Jadi bukan ISO yang kita bahas ini bukan jeroan ya. Bukan jeroan, bukan makanan. Enak sih, tapi bukan. Tapi jeroan dari ISO 26000 ini juga bagus ya. Jeroannya yang kita akan diskusi ya, jeroan sih. Yang kita bahas, jadi ISO 26000 juga kita bahas jeroannya ya, dalemannya tuh kayak apa. Jadi ISO 26000 itu adalah panduan dunia mengenai social responsibility. Nah, menariknya bukan corporate social responsibility, tapi social responsibility. Jadi itu bisa digunakan tidak hanya oleh for profit organization atau kalau di Indonesia tuh PT perseroan terbatas atau CV ya. Kemudian bisa juga dilakukan atau digunakan oleh non-profit organization seperti di Indonesia tuh yayasan, perkumpulan, koperasi, asosiasi, forum. Nah, itu juga mereka bisa melakukan social responsibility, termasuk government organization. Jadi lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga DPR itu juga bisa, DPR, DPD semuanya bisa menggunakan ISO 26000 sebagai guidance untuk melakukan social responsibility. Nah, jadi kita harus menggunakan ISO 26000 itu, Bill. Nah, apa definisi dari social responsibility according to ISO 26000 ya. Jadi social responsibility. Nah, ini menariknya Bill, ISO 26000 itu disepakati oleh 162 negara termasuk Indonesia. Nah, jadi mereka menyepakati nih guidance-nya social responsibility itu terus melakukan apa aja. Nah, itu tuh ada di dalam ISO 26000 ini. Nah, 162 negara tersebut menyepakati arti ya, definisi dari social responsibility itu adalah responsibility of an organization for the impact of its decision and activities on the society and the environment through transparent and ethical ways ya, that contributes to sustainable development. Nah, jadi ada 9 aspek penting Bill di situ. Jadi organization, impact, kemudian decision, activities, society, environment, transparent, ethical behaviors ya, ethical behaviors that contributes to sustainable development. Nah, jadi ada 9 aspek. Nah, jadi bukan responsibility of a company. Bukan responsibility of a corporate. Tapi of the organization. Bisa company, bisa corporate, bisa non-profit. Ya, betul. Dan semuanya. Responsibility for the impact. Jadi bukan responsibility to give back. Nah, itu penting Bill. Sering orang salah. Responsibility of the impact, not responsibility to give back. Betul. Responsibility for the impact. Not to give back ya. Jadi for the impact of apa? Impact of its decision and activities on society and the environment. Jadi bahkan society disebut duluan tuh, baru environment ya. Through transparent and ethical behavior ya, that contributes to sustainable development. Gitu. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab atas dampak. Jadi perusahaan atau organisasi beroperation ya, melakukan kegiatan itu sebelumnya dia ngambil keputusan dulu kan. Nah, keputusan itu dipikirin dulu. Nanti keputusan ini apa dampaknya kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu Bill, sering orang hanya berpikir masyarakat di luar organisasi. Padahal masyarakat yang terpenting dan priority adalah masyarakat di dalam organisasi, which is employees-nya. Gitu. Nah, jadi decision itu apa dampaknya untuk employee? Kemudian apa dampaknya untuk masyarakat di luar organisasi? Lalu apa dampaknya kepada environment? Nah, kemudian
baru setelah dipikirkan, oh dampaknya positif kok, nggak ada yang negatif. Nah maka baru dilakukan activitiesnya. Nah jadi ISO 26000 ini menekankan kepada tanggung jawab satu organisasi atas dampak negatif. Negatif yang diciptakan dari keputusan dan aktivitas kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Gitu. Nah jadi dengan cara-cara yang transparan dan beretika. Nah jadi bukan tanggung jawab untuk give back. Jadi misalnya perusahaan atau organisasi melakukan kegiatan, dia pasti menimbulkan dampak. Nomor satu paling gampang, dampaknya adalah karyawan pasti butuh makan ya. Nanti habis makan pasti ada limbah kan, pasti ada sampah-sampah. Nah itu ada dampak negatif. Nah, kemudian perusahaan menggunakan listrik, apa dampak negatifnya? Polusi. Emisi karbon, betul. Kemudian karyawan menuju ke perusahaan itu berarti polusi, betul sekali. Kemudian juga menggunakan air kan, nah itu pasti juga mengurangi air di bumi kan pastinya ya, itu dampak negatif betul. Juga. Nah jadi mulai dari yang simpel-simpel itu perusahaan harus bertanggung jawab gitu. Bagaimana cara tanggung jawabnya? Nah itulah bagian dari CSR gitu Bill. Oke, siap Bu. Mungkin dari itu saya mau nanya juga. Nah, soalnya tadi ada sebuah penekanan juga ini dari definisinya si ISO ya. Aku ada 2 pertanyaan nih Bu. Jadi soalnya penekanannya tadi yang saya tangkap adalah impact. Kalau impact kan berarti dia gimana ya? Udah terjadi ya. Betul responsibility sekali. Jadi sudah buat justru CSR ini buat yang sudah berlalu. Sudah gitu ya. Dilakukan, yang, sudah terjadi. Betul. Ya, sudah terjadi gitu. Nah berarti emang ini sifatnya apa tuh namanya Bu? Retro itu ya? Ya itulah. Oke balik. Nah terus habis itu yang kedua, si ISO ini siapa Bu? Kenapa mereka yang boleh ketok palu buat ini pokoknya social responsibility CSR seluruh dunia. Kayak gini ya ngikutin ini ya. Ini siapa? Dia itu siapa Bu gitu. Bukannya nyari debut ya ini. Tapi lebih kayak penasarannya ya kenapa mereka siapa bisa lu gitu ya. Kenapa mereka bisa have the say, you know, kenapa mereka yang boleh ketok palu gitu. Nah, jadi ISO 26000 itu ISO itu adalah suatu lembaga non profit yang terdiri dari berbagai negara ya. Yang dimana dia berpusat di Switzerland ya. Nah dia itu negara-negara itu kan mereka ingin melakukan ya mungkin kalau Billy inget ya zamannya globalisasi awal-awal ya. Kamu belum lahir itu ya. Jadi di mana perdagangan internasional itu dimulai ya zaman era industrialisasi. Itu kan mulai perusahaan-perusahaan menjual ke negara-negara lain. Nah supaya mereka itu tidak bingung ya. Maka maksudnya gini, ya yang standar produk yang baik itu yang seperti apa ya, yang bisa dijual ke negara-negara lain, regardless of their race atau countries ya atau religion gitu, itu bisa dipakai. Itu seperti apa standar-standarnya yang baik yang bisa diterapkan oleh seluruh negara. Nah akhirnya mereka membuat kesepakatan-kesepakatan yang ditulis, yang tertulis, yang namanya ISO itu gitu. Jadi kalau kamu nanti para teman-teman juga kalau mau lihat buka aja itu websitenya International Standardization Organization ya, ISO gitu. Nah jadi itu isinya banyak sekali standar-standar panduan misalnya untuk lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, kemudian standar manajemen yang berkualitas tuh seperti apa, quality management, standar dan panduan risk management tuh seperti apa, macam-macam dan project management tuh seperti apa gitu. Standar untuk menjadi konsultan itu seperti apa, standar untuk menjadi lembaga sertifikasi itu apa, itu semua ada di situ gitu. Sama kesepakatan dunia. Mungkin Bapak Ibu teman-teman terutama kalau beli elektronik kali ya. Kalau beli elektronik aku ngehnya sih ada di kantor sini ada kipas. Itu tulisannya ISO berapa 14001 atau berapa ya? Iya, betul. Yang buat produk ya. Iya, betul. Jadi ada quality product, ada yang itu biasa lingkungan hidup kalau 14001 dan biasanya kalau ada angka satunya belakangnya ya Bill ya 14001, 9001 terus
pokoknya ada satunya belakangnya tuh rata-rata itu perlu sertifikasi. Jadi mereka harus daftar untuk diaudit lalu disertifikasi. Oke, ini penting juga kalau tahun. satu, Siap. iya betul. Tapi kalau 0 belakangnya, kayak ISO 26000 0, ISO 31000 tuh risk management 0 lagi ya. ISO berapa 21500 ya kalau nggak salah project management ya. Nah itu 0 lagi belakangnya. Nah itu adalah standar panduan. Jadi tidak perlu sertifikasi, betul. Nggak perlu diaudit, nggak perlu disertifikasi. Tapi nggak semuanya begitu ya. Tapi pada umumnya ya mostly seperti itu. Ini penting juga tadi ditekankan yang 1 sama 0 bedanya apa? Soalnya banyak juga yang kadang-kadang suka komunikasi kita di tim yang communicate ke kita di tim ISA gitu, nanya soal minta training untuk sertifikasi ISO 26000. Iya. Nah, itu nggak ada. Nggak perlu ya. Karena penerapannya itu sangat kontekstual. Artinya beda organisasi, beda jenis perusahaan itu akan beda sekali cara dia mengikuti ISO 26000. Jadi kita juga nggak bisa bilang we have applied ISO 26000, nggak bisa. Kita bilang kita following ISO 26000 gitu, Bill. Jadi ada bahasanya. Kalau yang dia guidance kita bilangnya following. Tapi kalau dia adalah sertifikasi kita bilangnya implement. Nah gitu. Seperti itu, Bill. Siap. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ini saya juga mau nanya, berarti kan corporate social responsibility ini kan ada responsibility-nya gitu ya, ada kata tanggung jawabnya gitu ya. Nah, tapi kenapa misalnya nggak cuma buat perusahaan gede ya, tapi mungkin juga untuk orang-orang yang bukan dalam dunia sustainability gitu, melihat walaupun ini kan responsibility gitu, ngelihat CSR ini sebagai cost gitu. Ya, mereka melihat ini sebagai cost, biaya, padahal tambahan biaya ya. Iya, tambahan biaya, padahal ya aku juga yakin nanti Bu Maria pasti masuk ke poin ini, judul dari episode ini kan, why CSR is how you make profit gitu. Ya, tapi ya itu gimana Bu? Ya, betul. Jadi kalau saya punya satu terminologi ya, yaitu CSR is not the way you distribute profit, but it is the way you make profit in responsible and sustainable ways. Ya. Nah, jadi CSR itu sebetulnya adalah investasi, Billy. Investasi ya, investasinya itu bisa investasi jangka pendek dan bisa investasi jangka panjang ya. Tapi mostly dampak yang signifikan itu akan dirasakan di jangka panjang. Begitu. Nah, jadi kayak misalnya jangka pendek nih ya, misalnya perusahaan bertanggung jawab atas dampak dari misalnya operation dia terhadap lingkungan hidup, misalnya dengan cara misalnya sampah ya, dari sampah di kantor gitu. Misalnya di pabrik itu ada karyawan 100 atau 50 ya, lalu atau bahkan ya cuma 5 orang aja ya, itu ada sampah-sampah dari makanan, dari apa gitu. Nah, mulai bagaimana kita tanggung jawabnya? Oke, kalau gitu kita pilah-pilah deh sampahnya, jadi yang anorganik dikumpulkan ya, kemudian yang organik dikumpulkan, dipisah nanti untuk dibuat pupuk misalnya. Nah, kalau perusahaan skala besar kan dia bisa membina masyarakat sekitar untuk membuat pupuk itu menjadi yang dipakai oleh di dalam perusahaan gitu. Nah, akhirnya perusahaan itu bisa menghemat biaya pupuk misalnya gitu. Kemudian dia juga dampaknya adalah misalnya yang tadi karyawannya ada 100, terus mereka pilah sampah, ada sampah anorganik, lalu mereka dibuat bank sampah misalnya, jadi menabung sampah misalnya. Nah, jadi misalnya mau juga kolaborasi sama Pegadaian ya, ada tabung sampah dapat emas gitu ya. Nah, itu juga bisa tuh kerjasama misalnya. Nah, jadi itu adalah suatu investasi yang akan menguntungkan para karyawannya, menguntungkan perusahaannya juga gitu. Nah, kemudian juga banyak contoh lain ya, misalnya perusahaan itu menghasilkan produk, lalu dia membina masyarakat sekitar untuk menjadi penjual, retailer dari produknya. Nah, mungkin kayak misalnya tahu ya dulu ada Yakult ya, ada ibu-ibu jualan Yakult, kemudian Coca-Cola juga seperti itu ya. Jadi kemudian juga misalnya ada perusahaan
yang membina masyarakat retailer untuk ikut menjual produk-produknya mereka gitu. Nah itu adalah bagian dari CSR juga gitu Bapak Ibu. Nah jadi dikatakan bahwa CSR itu adalah biaya, ya sekarang kalau kita mau anggap aja CSR itu adalah bagian dari biaya marketing, ya kan? Misalnya dia membina masyarakat untuk menjual produknya itu kan kayak biaya marketing juga. Tapi sekaligus dia menciptakan dampak positif untuk masyarakat sekitar, kan seperti itu ya. Nah, di mana dampaknya akan dirasakan oleh perusahaan begitu. Nah, jadi itu yang perusahaan sering tidak menyadari dan mungkin nanti saya juga bisa berikan contoh lain yang berkaitan dengan membina masyarakat untuk menjadi retailer gitu. Kalau memang diperlukan, Bill. Nah itu membina masyarakat jadi retailer. Aku tadi kepikiran, ini maaf ya Bu, tadi aku lagi ngetik nyari contohnya tadi. Soalnya aku lupa loh antara Danone atau Nestle ya aku itunya. Jadi yang waktu itu ibu juga sih yang cerita ke saya, tapi ini udah lama banget Bu, 2021 atau apa gitu, pokoknya awal-awal. Mereka itu memberdayakan gitu ya masyarakat lokal. Soalnya ini pokoknya saya ingat cerita itu di Brazil. Dia kan bapak-bapaknya di daerah-daerah yang agak sulit gitu ekonominya. Jadi kan banyak yang bapaknya pergi, terus habis itu kerja keluar rumah gitu kan. Terus jadi ibunya banyak yang di rumah aja gitu kan. Nah terus sama perusahaan ini mereka juga jual FMCG, fast moving consumer goods. Itu mereka ibu-ibu ini yang diberdayakan untuk menjual produk mereka keliling. Gitu ya, terus levelnya tapi ya gitu sasetan kan, jadi yang emang level bukan yang bulk yang gede kita bisa beli di pasar atau supermarket, tapi yang lebih kecil yang lebih personal gitu. Berarti itu udah termasuk CSR. Dan jadi itu kan sekaligus menguntungkan perusahaan makanya, kan. Jadi itu si ibu-ibunya itu kan jadi dapat nilai gitu kan, di mana mereka itu bisa bekerja, di mana mereka jadi punya mata pencaharian. At the same time perusahaannya juga tetap untung karena perusahaannya tetap jualan gitu. Nah mungkin saya langsung kasih contoh aja yang Pertamina Lubrikan. Siap, langsung masuk, kita langsung gas. Ini kasih contoh. Aku mau kasih tahu dulu nih ke Bapak Ibu teman-teman pendengar ini. Jadi ini contoh yang Bu Maria sering pakai buat di kelas ya, baik itu di kelas S2 atau baik itu di kelas workshop. Lagi ngajar untuk in-house training dan lain-lain. Nah tapi ini Bapak Ibu teman-teman bisa lihat dan saksikan secara langsung, secara cuma-cuma, secara cuma-cuma via podcast. Jadi tolong disimak nih Bapak Ibu. Ini bagus banget, ini keren banget nih. Contohnya. Ya nanti kita juga perlu undang nih beliaunya nih, Bapak Arya Paramita ya. Betul. Nah jadi pada waktu itu Pertamina Lubrikan tahun 2017 ya, mereka berdiskusi dengan saya, Ibu tolong dong gimana caranya kita bisa melakukan program CSR sekaligus juga menguntungkan buat perusahaannya. Itu namanya sebetulnya konsepnya CSV, Creating Shared Values. Tapi nanti kita bikin podcast sendiri ya Bill ya tentang CSV ya. Siap. Karena itu penting itu banget. Itu lebih dalam lagi soalnya tuh Bu. Tapi lebih mendalam ya, gitu. Spesifik ini hanya contoh aja bahwa CSR itu bisa menguntungkan perusahaan kan itu ya tadi pertanyaan kamu ya Bill. Bukan cuma jadi biaya doang buat perusahaan, tapi bisa nguntungin juga perusahaan gitu. Itu intinya dari episode yang ini gitu. Betul banget Bill. Nah jadi dia itu Pertamina Lubrikan mempunyai pabrik itu di Cilacap. Nah itu produknya adalah salah satunya enduro, oli enduro ya. Nah oli enduro itu di Cilacap itu agak sedihnya kalah dibandingkan, jadi salesnya dibandingkan kalah populer juga dibandingkan oli-oli non enduro gitu. Nah jadi padahal di Cilacap itu ada puluhan mungkin bahkan ratusan ya, termasuk yang kecil-kecil ya, bengkel-bengkel motor. Tetapi oli enduro tuh nggak populer gitu ya saat itu. Nah maka apa yang dilakukan oleh Pertamina Lubrikan, tentu kami support pada waktu itu ya, kami yang membantu. Maka yang kami lakukan membantu Pertamina Lubrikan itu adalah kami melakukan pendekatan kepada bengkel-bengkel motor yang ada di situ. Itu ada bengkel-bengkelnya, ada 8 yang besar ya, 8 bengkel besar. Kemudian ternyata di situ juga di Cilacap itu banyak sekali SMK mekanik.
Jadi sekolah menengah kejuruan tapi mekanik. Artinya lulusannya itu bisa menjadi montir-montir gitu loh. Betul-betulin motor, betulin mobil, kayak gitu-gitu, mesin-mesin deh pokoknya. Jadi mekanik. Itu SMK mekanik tuh banyak sekali di situ. Nah, akhirnya kita approach kepada SMK mekanik itu, kemudian mereka itu yang sudah lulus SMK yang bagus ya, itu yang lulusannya baik, itu kita tawarin mau nggak diberikan training oleh Pertamina Lubrikan ya, tentang kewirausahaan. Jadi bagaimana cara membangun bengkel ya, yang ramah lingkungan, bengkel Ramli dulu namanya. Ramah lingkungan ya. Kemudian juga bagaimana menjadi wirausaha yang baik begitu ya. Kemudian bagaimana memberikan jasa perbengkelan yang memang memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, kebetulan saya ikut trainingnya juga. Saya yang ikut memberikan training maksudnya. Saya ikut memberikan training. Singkat aja ya ceritanya, singkat cerita. Akhirnya mereka itu setelah trainingnya tuh 2 bulan ya, waktu itu pakai bootcamp gitu ya. Waktu yang pertama kali edisi perdana memang kami yang membantu ya. Yang sekarang itu Bill tuh program masih ada tuh. Direplikasi seluruh Indonesia. Udah hampir 10 tahun yang lalu ini berarti. Betul sekali. 2017 tadi Ibu bilang ya? 17. Ya, ini betul. 2026. Ya, wow. Sustainable banget tuh. Dan itu bagus sekali ya. Boleh aja dicari di YouTube ada ya. Enduro program gitu ya, entrepreneurship program ya. Dulu namanya Enduro Student Program, sekarang udah diganti namanya. Nah, terus mereka itu begitu udah lulus trainingnya itu selama 2 bulan, lalu mereka jadi itu pun bekerja sama dengan BLK pada waktu itu, Balai Latihan Kerja. Di sana mereka punya laboratorium menarik deh. Laboratorium itu isinya motor-motor yang mereka bisa langsung hands on latihannya gitu di bengkelnya itu gitu, di laboratoriumnya mereka gitu. Akhirnya setelah mereka lulus dari training itu, lalu mereka kita dimagangkan kepada 7 bengkel yang ada di situ, 8 bengkel yang ada di situ yang besar-besar yang kita pilih. Lalu kita juga usulkan kepada Pertamina Lubrikan supaya bengkel-bengkel itu kemudian dicat dengan warna-warna Pertamina. Jadi ada brandingnya Pertamina, jadi putih, biru, merah. Kemudian menariknya lagi, furniture di bengkel-bengkel itu juga dibuat dari drum-drum bekas, limbah drum dari Pertamina juga kan di Cilacap pabriknya ya. Jadi limbah drumnya tuh banyak banget Bill. Nah itu dicat warna Pertamina, diubah menjadi tempat duduk, jadi meja. Pokoknya jadi menarik banget. Terus jadi lemari ya, untuk ditaruh di bengkel-bengkel tersebut. Lalu ada sertifikatnya, bengkel binaan Pertamina gitu ya. Akhirnya anak-anak itu dimagangkan di bengkel yang sudah direnov tersebut. Lalu mereka belajar gimana cara menjadi mekanik yang baik ya, dimagang selama 2 bulan kalau nggak salah. Habis itu mereka yang prestasinya baik maka diberi hadiah, dikasih modal untuk mendirikan bengkel sendiri Bill. Pada waktu mereka magang, disitulah mereka di training menjual enduro. Jadi pada saat orang datang, Pak udah ganti oli belum? Kebetulan saya ngelatih, saya training nih, makanya saya inget banget nih. Jadi kamu tanyain ya, udah ganti oli belum? Oh belum. Oh ganti belum? Oh ganti oli aja Pak. Pakai enduro aja Pak yang bagus gitu. Akhirnya bener signifikan sih peningkatan penjualan enduro, langsung signifikan ya. Langsung top of mind-nya enduro di situ ya. Kemudian setelah mereka udah magang 2 bulan, kita nilai kinerjanya. Jadi semuanya tuh dinilai, kayak mereka training, kita kasih assessment, nilainya bagus apa enggak. Jadi mereka tuh tahu, oh prestasi saya sekian. Lalu mereka magang dikasih nilai juga. Jadi mereka tahu, kekurangan saya di sini, bagusnya di sini gitu ya. Habis itu yang nilainya bagus-bagus dikasih modal untuk bikin bengkel. Nah jadi ada bengkel baru 7 waktu itu. Jadi totalnya jadi 15 tuh, maksudnya kan udah 8. Yang binaannya betul. Kan 8 tambah 7 sekitar 15 jadi betul. 7 yang baru ini. Nah jadi mereka akhirnya bikin bengkel baru dan mereka menjual enduro juga. Nah setelah program itu enduro tuh menjadi signifikan sekali peningkatan penjualannya Bill. Nah ini kan dari program CSR.
Akhirnya bisnisnya jadi profitnya tinggi. Iya. Gitu. Beli Jadi, contoh nyata nih. Ada giving back-nya dulu kan ya dengan edukasi itu tadi. Iya, kan ya. betul sekali. Ada giving back-nya dulu. Bukan nggak giving back itu, Bukan giving back ya? Oh, itu memang giving. Kalau back kan berarti kita berutang sesuatu pada mereka kan enggak ya? Berarti ini Jadi ada giving ada sesuatu. investmentnya dulu, yaitu dengan cara giving the education. Ya, untuk anak-anak yang lulusan SMK. Makanya tadi Gitu, balik lagi ke investmentnya adalah giving education. CSR sebagai investasi itu tadi yang Betul, Ibu. dan juga investmentnya adalah itu renovating the bengkel-bengkel itu kan. Nah, itu juga investment juga tuh. Dengan dicat, dengan bengkelnya jadi cakep, layoutnya jadi bagus. Dengan brandingnya. Dengan branding, terus juga kasih giving juga training kepada UKM furniture setempat untuk membuat furniture dari drum-drumnya Pertamina. Itu juga ada kegiatannya. Jadi itu menarik sekali sih. Terus penjualannya langsung meningkat. Iya, oke. Jadi itu ada givingnya dulu, dimulai dari givingnya dulu. Makanya tadi Ibu juga bilang CSR sebagai investasi kan? Investment, betul Bill. Givingnya itu sebagai investasi juga. Kemudian dari situ, jadi mereka ini adalah bentuk CSR-nya mereka, tapi kemudian Pertamina Lubrikannya sendiri nih, Enduronya ini sendiri juga yang untung gitu, karena dari situ dari edukasinya itu mereka diajarkan untuk jadi mekanik dan juga buka bengkel. Mereka buka bengkel yang didorong oleh bengkel-bengkel itu adalah enduro gitu. Jadi pada target yang dari melalui CSR gimana ya, profit ada gitu. Dan betul. Juga targetnya si enduronya ini juga tercapai gitu. Oh, ajaib ya Bu ya. Nah ini balik lagi Bapak ya? Ibu bisa follow, like dan subscribe ya. Karena nanti ini juga yang merupakan creating shared value ya Bu ya. Nah ini tentunya akan dibahas lagi lebih dalam lagi sama Bu Maria di episode lain. Tapi di episode lain itu tuh Bapak Ibu. Nah, ini dari CSR dulu. Oke. Nah jadi kalau dari sini Bu, itu tadi contohnya keren banget ya Bu ya. Dari si Pertamina itu menakjubkan jujur. Jadi yang perlu melakukan ini tuh sebenarnya siapa Bu CSR? Terutama juga yang kayak gitu, yang CSR di mana itu memberikan nilai kepada perusahaan dan juga pada masyarakatnya juga gitu. Dan lingkungan hidup, karena bengkel Ramli tadi ramah lingkungan. Ramli, iya betul. Keren ya. Keren banget ini si Ramli. Iya, Mas Ramli. Iya, Mas Ramli ini hebat. Nah, ini yang harus melakukan tuh siapa Bu? Apakah emang harus perusahaan tunggu segede Pertamina dulu gitu baru melakukan atau misalnya dia dari level UMKM gitu udah bisa. Udah gitu. bisa, iya betul. Ya betul. Sebetulnya bahkan dari usaha mikro, nggak hanya UKM ya, usaha mikro aja pun bisa melakukan CSR, betul. Jadi contoh ya, saya paling suka contohnya tukang bakso itu, tukang bakso lagi ya. Ya yang street vendor ya, gampang ya, makanan semua orang pasti tahu kan, tukang bakso ya. Nah jadi dia pun pada saat dia berjualan itu kan pasti ada dampak yang dia ciptakan ya. Misalnya konsumen habis makan, itu ada sampahnya kan, mungkin makanannya nggak habis gitu kan. Kadang masih ada sisa-sisa makanannya atau food waste-nya. Nah itu oleh si tukang baksonya dikumpulin ya kan, nanti terus bisa dia bikin pupuk di rumah, kan bisa di rumah dia sendiri. Jadi tanggung jawab atas dampak. Jadi dia nggak buang sembarangan di pinggir jalan, limbah-limbahnya dia buang nggak, tapi dia kumpulin. Nah, seperti itu misalnya. Nah kemudian itu kan dampak dari bisnisnya dia kan, seperti itu ya. Nah kemudian juga dia harus mengingatkan konsumennya, misalnya konsumen ngambil sambal banyak, Mbak hati-hati ya, itu pedes banget loh. Tadi cabenya banyak misalnya. Nah itu kan dia impact of your product ya gak sih? Decision activities adalah membuat cabe gitu kan, membuat sambal gitu kan. Apa impactnya kepada society kan, kepada konsumen dia gitu kan. Oh bikin dia nanti sakit perut, hati-hati loh Mbak, nanti sakit perut nih masih pagi misalnya. Kayak gitu-gitu ya. Nah kemudian kalau dia ngasih kecap kebanyakan gitu, Mas nanti diabetes loh kalau terlalu manis misalnya, kayak gitu ya. Nah jadi kan dia nyediain boleh ngambil sepuasnya tuh, sambal boleh sepuasnya, kecap boleh sepuasnya, tuh kan decision dia ya kan. Tapi apa dampaknya? Nah itu dia harus tanggung jawab atas dampaknya. Jadi dia kasih peringatan gitu. Nah jadi mulai dari yang kecil-kecil itu bisa. Nah kemudian juga misalnya konveksi ya, jahit ya, tukang jahit gitu ya. Tukang jahit itu kan juga ada dampak ya. Misalnya gini nih,
oh dia mau Lebaran nih, mau Idul Fitri atau mau tahun baru, Nataru ya, Natal tahun baru. Banyak permintaan bikinin jahitan, kan pada pengen pakai baju baru tuh Bill ya kan. Jadi akhirnya banyak orang yang minta dijahitin sama dia gitu. Nah kan bisa menumpuk tuh ya kan, tumpuk. Nah akhirnya kan dia ngelihat bisa, dia memutuskan kan, saya mau terima ordernya. Ini kan karyawan saya cuma 3 misalnya, tapi ordernya banyak banget. Satu orang bisa memproduksi misalnya 1 baju dalam waktu berapa hari. Nah dia bisa ngitung tuh, kalau konsumennya ada berapa, berarti nih sekian permintaan, sekian order dengan karyawan 3 bisa jadinya berapa hari, kan gitu ya Bill ya. Dia bisa hitung. Nah kalau dia memutuskan untuk biarin, mumpung nih saya lagi laku nih, mosok saya tolak ya kan. Dia memutuskan, oke, saya terima deh semua. Nah kan dia nggak mungkin dong, keputusan dia itu kan akan menimbulkan dampak negatif ya buat si karyawannya cuma 3 orang. Nggak mungkin dong karyawannya suruh kerja 24 jam, kan nggak mungkin kan. Nah maka dia harus tanggung jawab atas dampak dari keputusan dia untuk menerima order itu. Yaitu dengan cara apa? Oh kalau gitu saya rekrut orang lain deh. Coba saya subkontrakkan ini kepada penjahit-penjahit lain yang teman-teman saya. Siapa tahu mereka kurang cari order, vendor, betul gitu. Kurang order atau cari vendor atau kerjasama sama SMK yang ada jahit menjahit ya nggak. Nah siapa tahu mereka bisa bantuin jahit, maka dia membuka lapangan pekerjaan kan. Nah tanggung jawab atas dampak tuh. Ternyata dia malah jadi blessing kan untuk orang lain. Nah begitu Bill. Jadi orang mikirnya CSR tuh keluar duit, padahal enggak loh. Dia tanggung jawab atas keputusan. Keputusan dia terima order. Oke kalau gitu gimana ya caranya supaya ordernya konsumen juga gak marah-marah nanti sebelum Natal udah jadi, sebelum Idul Fitri udah jadi. Oh berarti saya harus nambah tukang jahit nih. Nah saya harus kerja sama siapa? Nah gitu Bill. Akhirnya apa? Dia malah jadi blessing. Dia dapat duit lebih banyak. Dia bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Nah itu juga contoh sederhana kan dari CSR. Gitu loh Bill. Jadi orang tuh gak tahu bahwa itu tuh adalah CSR. Tanggung jawab atas dampak keputusan. Oke. Dampak keputusan itu ya. Keputusannya terima order. Pokoknya aku gak mau berhenti terima order. Terima terus order. Oke, yuk tanggung jawab dong. Oke. Nah, misalnya karyawannya yang 3, kamu mau nggak lembur nih? Tanggung jawab ya, kamu harus lembur ya. Itu tanggung jawab keputusan dia nih lembur. Keluar duit lembur dong. Gitu. Jangan disuruh lembur terus nggak dikasih uang lembur itu juga. Nah itu namanya kerja rodi tuh. Namanya modern slavery. Kayak gitu Bill. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus perusahaan besar. Perusahaan kecil pun bisa, mikro pun bisa gitu. Jadi emang siapapun tuh juga bisa gitu sebenarnya melakukan organisasi. Ya termasuk individu Bill. Balik lagi tadi karena ibu juga pakai contohnya banyak bisnis. Tapi kalau juga dari definisi itu kan responsibility of an organization ya. Yes. Ya jadi kalau misalnya contoh itu mungkin boleh Bu ya kalau berikan contoh misalnya buat non-profit atau yang non-profit gitu lah bisa atau boleh. NGO gitu. Bisa banget. Apa bentuk CSR dia karena mikirnya kan kadang-kadang yang non-profit NGO itu kan mereka sudah melakukan sesuatu yang baik buat dunia gitu. Misalnya dia kayak WWF atau apa. Misalnya kayak WWF gitu perlu nggak dia CSR gitu? Dia kan udah bagus. Maksudnya dia kan udah net positif lah gitu buat dunia. Tapi gimana Bu? Ya, by nature itu organisasinya udah menciptakan dampak positif gitu ya. Gitu maksud kamu. Apakah dia perlu CSR tetap? Ingat Billy, sekali lagi jangan lupa apa arti social responsibility. Tanggung jawab atas dampak keputusan dan aktivitas. Ya. Jadi semua perusahaan pasti mengambil keputusan dan aktivitas. Betul nggak? Melakukan aktivitas. Pasti ada dampaknya. Nah kita kasih contoh. Misalnya ya WWF gitu. Atau Yayasan Kehati. Atau organisasi environment. Environment. Dia dapat dana hibah. Misalnya dari perusahaan ya. Ataupun dari lembaga donor ya. Untuk misalnya melakukan budidaya membantu peternak lebah. Nah, misalnya mengembangkan budidaya lebah di satu daerah di Indonesia itu kan lebahnya termasuk yang banyak sekali varietasnya loh di dunia kan Bill.
Nah jadi lebah madu, misalnya madu ya, jadi bukan di madu ya Bill, pahit kalau di madu ya, ini madunya gitu ya. Jadi peternakan lebah, budidaya lebah itu untuk madu maksudnya ya, supaya mendapatkan jenis madu yang bagus. Nah jadi maka dia berarti kan harus mengirim timnya, si NGO ini ya harus mengirim timnya ke pelosok-pelosok dong. Nah maka itu keputusan dia kan, untuk ngirim ke daerah mana tuh keputusan dia kan, ke daerah yang terpencil di mana, oke, keputusan dia di situ. Nah aksesnya ke situ susah nggak tuh nomor 1. Maka dia harus tanggung jawab nih, jangan disuruh orang pergi ke sana deh, nih saya kasih duit terserah, yuk ke sana mau naik apa. Terus dia juga harus lihat di situ bahaya nggak. Kalau dia kirim itu keputusannya, kirim aja perempuan karena perempuan itu luwes kalau ngomong sama masyarakat. Nah, ngirim perempuan ke pelosok berbahaya nggak? Apa impact dari keputusan itu? Impact negatifnya apa? Oh, dia ke pelosok. Oke, berarti health and safety-nya perlu kita perhatikan kan? Karena bisa berbahaya gitu health and safety-nya. Terus kedua, capek nggak dia health-nya? Capek nggak dia suruh kerja apa? Jangan dia suruh ke sana, udah pokoknya duitnya segini. Nah terserah cukup apa enggak. Nah itu kan juga duitnya segini, itu kan juga keputusan. Apa dampaknya? Jadi kita harus tahu, oh dia ternyata membutuhkan ekstra transport. Ternyata dia harus nyewa motor misalnya. Itu kan nggak murah nyewa motor. Maka dia harus tambahin dong ongkos sewa motor misalnya. Atau misalnya dia ke daerah, dia pokoknya kamu harus engage masyarakat ya, supaya mereka mau untuk menjadi peternak. Nah untuk meng-engage itu misalnya di daerah situ punya kebiasaan untuk ngajak-ngajak ngopi-ngopi dulu mereka, traktir dulu ke warung. Ada duitnya nggak dari perusahaan? Dia memutuskan ke daerah situ, di situ adalah common practice-nya, maka apa dampaknya? Dengan uang sekian cukup nggak dia untuk nraktir masyarakat dulu misalnya, untuk membelikan kue-kue, untuk ada sarasehan kayak FGD atau apa. Nah itu adalah part of CSR Billy, gitu. Jadi keputusan, dampak negatif ya dari keputusan, itu apa dampaknya? Gitu. Jadi mungkin ini saya agak kayak oh wow gitu, kayak matanya kebuka lah gitu. Karena saya pun selama ini mikirnya kayak oh CSR berarti inisiatif gitu, ngerti gak sih? Kan kayak oh program gede gitu, kayak program gede dilakukan dan habis itu diumumkan ke seluruh dunia. Tapi ternyata yang kayak tadi Ibu bilang, oh kirim orang nih ke pelosok, ada tugas, mesti ditugaskan kliennya soalnya jauh nih misalnya. Oh, berarti kalau kayak gitu, oh iya dikirim berarti jangan sendiri. Apa dampak negatif apa? Dari keputusan kita ya nggak? Itu juga sudah merupakan bagian dari corporate social responsibility. Betul ya CSR sekali, gitu. Bill. Tanggung jawab atas dampaknya itu. Nggak perlu sejauh-jauh kayak oh ya misalnya oh ini kita hari ini suruh misalnya di Jakarta nih, misalnya Januari ini soal Januari 2006 ya Bapak Ibu rekamannya. Sekarang di Jakarta kan kayak oh ya nanti ini dia suruh meeting aja tuh nanti Kelapa Gading, tapi dia nggak ada mobil, ya udah suruh naik motor. Buset itu jauh. Sebelum lagi banjir, ya makanya. Iya makanya. Terus kemudian kalau dia dikirim ke pelosok, ada asuransinya nggak? Nah loh, kalau dia misalnya naik perahu, naik perahunya itu perahu kecil, masuk ke pelosok 3 jam dulu, 4 jam dulu naik perahu. Kalau terjadi apa-apa, taunya di sungainya banyak buayanya, mati deh gimana tuh? Itu kan harus ada asuransinya Bill, kayak gitu. Jadi memberikan asuransi, menghitung kecukupan uang untuk dia transport, untuk engagement dengan community, untuk kesehatan dia. Itu adalah part of CSR Bill, gitu. Jadi nggak selama-lamanya yang digembor-gemborkan, ditaruh di sosial media kayak itu yang susah-susah ya, yang besar-besar itu yang susah ya. Justru ya. Oh ya ini kita ngasih beras, kita memberi. Perusahaan ini memberi bla bla bla. Nggak selama-lamanya kayak gitu juga ya. Jadi justru nomor 1 perusahaan itu harus melakukan assessment atau pengenalan diri, yaitu keputusan saya, semua bisnis saya ini apa keputusan negatifnya, yang dampaknya yang paling negatif tuh apa. Baru itu yang bertanggung jawab. Misalnya, oh saya mau berbisnis di bidang mining. Oh, oke.
Mining itu dampak paling negatif di aspek mana ya? Di environment pasti, ya enggak? Karena mengeruk bumi. Nah, gitu kan. Mengeruk bumi. Maka remember, we never own the nature. Yeah. We only borrow the nature from future generations. Jadi kalau kita borrow ya, pinjam sesuatu, kita kembaliin itu kan harus dalam kondisi yang sama baiknya. Yeah. Syukur-syukur bisa lebih baik. Apakah kita bisa mengembalikan alam itu kepada future generations kalau kita melakukan mining? Apa yang you harus kembalikan? Ya berarti CSR dia Bill nomor 1 harus kepada environment, yaitu kepada SDG nomor 15, life on land. Tuh itu Bill, jadi itu filosofi CSR. Jadi yang penting itu kita tuh paham filosofinya. Kalau kita paham filosofi ya, mau konteks perusahaan apapun, mau skala besar, mau skala mikro, mau dia jenisnya perusahaan, produk, jasa, mining, apa semuanya pasti bisa. Langsung kita temukan caranya gimana ya, karena kita paham filosofinya. Jadi filosofinya adalah tanggung jawab atas dampak keputusan dan aktivitas. Ingat keputusan dulu. Jadi before you do something, you make a decision and then think about the impact of your decision first, gitu. Then you make plans, ya nggak sih, to be responsible for that impact. Gitu, those impacts gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bu Maria ya. Ini jadi kita pembicaraannya jadi lebih meluas lagi gitu. Nggak cuman bagaimana CSR itu bisa membawa profit ke dalam perusahaan, tapi juga kita juga membahas tadi dari the nature of CSR itu ya sebenarnya. Filosofi CSR ya, filosofinya juga ya. gitu ya. Betul. Jadi skopnya itu sebenarnya lebih mendalam daripada ya. Kalau saya pribadi jujur daripada yang saya pahami gitu selama ini. Ya, gitu sih. Jadi ya semoga terima kasih banyak ya Bu Maria atas sama-sama pemaparannya. Terima kasih juga banyak untuk Bapak Ibu teman-teman pendengar. Ya, saya izinkan beberapa pengumuman sedikit gitu. Jadi banyak ada juga beberapa resources yang ada di website kita di www.sustainability.co.id. Bisa lihat di bagian kolom Our Media, terus Books. Di situ tuh juga banyak ada penulisan dari Bu Maria dan juga buku-buku panduan ESG untuk UKM dan juga buku panduan ESG secara umum. Gitu. Dan kemudian juga untuk sosial media kita, jangan lupa untuk subscribe kalau nonton ini dari YouTube atau follow kalau nonton ini di Spotify, dan tentunya link sosial media kita di LinkedIn, Instagram, dan yang lainnya akan dimasukkan di dalam description landasan masing-masing, sehingga Bapak Ibu teman-teman sekalian nggak akan kehilangan untuk update-update dan episode-episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu teman-teman pendengar semua. Saya Benedictus Billy Brilliantitya. Saya mohon maaf jika ada salah tingkah atau salah bicara ya selama podcast ini berlangsung. Terima kasih banyak juga yang sebesar-besarnya kepada sama-sama, Bill. Ibu founder dan presiden direktur kita, Ibu Maria Rosalyn Lindita Radiati, Ibu doktor yang terus setia dan terus semangat memberikan edukasi dan mengajar. Oke, baik. Makasih Billy. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di Decoding Sustainability berikutnya. Don't forget to inspire excellence and make a difference. Bye-bye. Bye.